Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel Abdul Razak. Izinkan saya mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu perangkat lunak penyewaan lapang futsal. Kami di sini beranggotakan 4 orang. Pertama ada saya sendiri, Ariel Abdul Razak, lalu ada Destian Fadila Akbar, Prayogi Nur Aldi, dan Leo Restu. Selanjutnya, di era digital ini, permintaan fasilitas olahraga semakin meningkat. Namun, seringkali sulit untuk membuat pemesanan lapang futsal secara efisien dan tepat waktu. Oleh karena itu, perangkat lunak penyewaan lapang futsal berbasis web kami ini mudah-mudahan bisa menjadi solusi untuk memudahkan siapa saja dalam memesan lapang futsal, kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya, fungsi dari aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam menjalankan beberapa fungsi dalam proses penyewaan sebuah lapang futsal, yang tentu saja akan memudahkan dua aktor yang terlibat, yaitu yang pertama ada penyewa dan juga admin, yang dimana admin itu merupakan pihak dari pemilik lapang futsal itu sendiri. Yang pertama, fungsi bagi penyewa diantaranya adalah mereka dapat menyewa lapang secara online, kapanpun dimanapun, mulai dari memilih lapang, melihat jadwal kosong, serta membayar dapat dilakukan tanpa harus repot-repot bolak-balik ke tempat futsal. Yang kedua, ada fungsi bagi admin, yaitu mereka dapat mengelola data-data seperti data lapangan, data pesanan, sampai data pembayaran, dan hasil yang telah diolah dapat dicetak sebagai laporan karena telah tersusun rapi di dalam database. Selanjutnya di sini ada pembahasan kami. Di sini kami akan lebih fokus untuk membahas diagram-diagram, baik diagram dari SKPL maupun dari SDD. Adapun dari SKPL yaitu use case, activity diagram, kelas diagram, sequence diagram, dan relasi tabel. Lalu dari SDD ada communication diagram, state machine diagram, komponen diagram, deployment diagram, dan rancangan antarmuka. Langsung saja, yang pertama ada use case diagram. Saya akan menjelaskan use case diagram antara penyewa dan admin. Di sini terdiri dari dua aktor, ada penyewa dan juga admin, dan terdiri dari 12 fungsi. Fungsi pertama ada halaman utama, yang dimana tersambung dengan kedua aktor baik penyewa maupun admin. Lalu ada fungsi registrasi yang terkait dengan penyewa, fungsi mengubah profil yang terkait juga dengan penyewa, lalu fungsi utama yaitu login yang dilibatkan oleh admin dan penyewa, ada fungsi jadwal lapangan, fungsi sewa lapang, fungsi pembayaran, dan fungsi menerima status pembayaran yang dapat diakses oleh penyewa maupun admin. Selanjutnya di sini ada fungsi yang terkait dengan admin, ada mengelola admin dapat mengelola data member, admin dapat mengelola data lapangan, admin dapat melakukan login, admin dapat mengelola data pesanan, dan admin dapat mengelola data admin. Serta seperti yang sudah saya sebutkan tadi, admin juga dapat mengakses halaman utama dan menerima status pembayaran, karena kedua fungsi ini terkait dengan kedua aktor. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan activity diagram yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Prayogi Nur Aldi. Di sini terdapat beberapa activity diagram. Yang pertama, ada dua activity diagram berdasarkan aktivitas login user dan admin. Yang pertama, aktivitas diagram login user. Di sini ada penyewa dan sistem. Pertama, dimulai dengan penyewa membuka website, kemudian membuka halaman login, kemudian sistem akan menampilkan form login. Kemudian di sini ada notasi pengkondisian, yaitu apabila sudah mempunyai akun akan dialihkan ke form login, ke aktivitas login. Apabila belum mempunyai akun akan dialihkan untuk mengisi pendaftaran yang pada akhirnya akan dilanjutkan kepada login. Kemudian ketika login akan diarahkan ke aktivitas yang di sistem, yaitu untuk menentukan validasi username dan password. Kemudian ada pengkondisian yang di sini validasi artinya untuk memastikan bahwa
apabila passwordnya sudah benar maka akan dilanjutkan, dan apabila passwordnya salah maka akan terus diulangi ke login kemudian validasi dan validasi lagi. Nah, di sini ketika validasinya sudah benar maka akan menampilkan halaman lapangan kemudian berhasil dan aktivitas login user disudahi atau ditutup. Kemudian di sini yang kedua, activity diagram login admin. Di sini terdapat admin dan sistem. Diawali dengan star yang artinya admin akan mengklik login dan akan memastikan validasi username dan password. Apabila benar validasinya akan menampilkan halaman admin, apabila salah akan kembali lagi ke login. Nah, di sini akan apabila benar maka akan menampilkan halaman admin kemudian berhasil login dan diakhiri oleh penutup. Next, di sini ada dua lagi. Yang ketiga, activity pemesanan dan activity pembayaran. Untuk activity pemesanan ada penyewa dan sistem. Di sini dimulai dengan start, artinya penyewa memilih lapangan, kemudian melihat ketersediaan jadwal dalam sistem untuk mengecek jadwal lapangan, ketersediaan lapangan. Di sini juga ada pengkondisian apabila cek jadwal, apabila ada lapang maka akan langsung ke booking lapang. Apabila dirasa lapangnya sudah ada yang booking maka akan melihat ke ketersediaan jadwal kemudian siklus lagi. Apabila benar maka akan ke booking lapang, kemudian sistem akan mencatat jadwal lapang dan diakhiri dengan proses berhasil booking lapang dan ditutup dengan penutup. Kemudian pembayaran. Di sini activity diagram pembayaran terdapat tiga seperti aktor, penyewa, admin, dan sistem. Di sini diawali dengan penyewa, kemudian membayar sewa. Di sini akan dilanjutkan kepada sistem dengan terima pembayaran. Kemudian terima pembayaran akan memberikan cek pembayaran kepada admin, kemudian validasi. Validasi di sini apabila belum membayar akan disuruh bayar dulu sewa. Kemudian apabila sudah selesai validasinya, di sini akan ada konfirmasi pembayaran, kemudian status pembayaran berhasil. Untuk activity diagram dicukupkan. Untuk selanjutnya akan membahas kelas diagram. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian dari kelas diagram sistem penyewaan futsal gitu. Langsung saja. Yang pertama ada 5 kelas, yaitu ada admin, login, penyewa, sewa, dan lapangan yang memiliki beberapa atribut serta metodenya sendiri gitu. Nah, yang pertama saya akan jelaskan kelas pertama itu ada login. Jadi kelas ini tuh mewakili proses login pengguna ataupun si admin ke dalam sistem. Kelas ini memiliki atribut username dan password yang digunakan untuk memvalidasi identitas pengguna gitu. Kelas ini pun memiliki metodenya sendiri, yaitu ada input data serta validasi. Nah, metode input data ini digunakan untuk menerima input username dan password dari pengguna gitu. Lalu metode validasi ini digunakan untuk memvalidasi username dan password yang dimasukkan seperti itu. Nah, jadi nantinya harusnya ada metode loginnya yang dimana akan digunakan untuk melakukan login pengguna ke dalam sistem ataupun si admin sendiri gitu. Mohon maaf belum ditambahkan gitu. Lalu ada dilanjut ke kelas admin. Nah, kelas ini pun mewakili pengguna dengan role admin gitu. Kita sebagai adminnya gitu. Yang dimana memiliki atribut seperti ID admin, username admin, password admin, email admin, nama admin, serta nomor telepon admin. Lalu ada metodenya gitu, yang saya langsung jelaskan saja ya, kegunaan juga. Nah, sini ada metode add yang digunakan untuk menambahkan data admin baru, serta ada metode save yang digunakan untuk menyimpan data admin. Lalu metode edit yang digunakan untuk mengganti data admin, takutnya ada salah atau typo lah gitu. Lalu pun ada login yang dimana digunakan untuk melakukan login admin ke dalam sistem itu sendiri. Dan terakhir ada delete yang digunakan untuk menghapus data admin seperti itu. Dilanjut ke kelas penyewa.
Nah, kelas ini memiliki pengguna dengan role penyewa gitu. Yang dimana ini tuh si penjalannya sistem gitu kan. Kalau tidak ada penyewa, tidak akan mungkin jalan sistem penyewaan pulsa ini gitu. Nah, jadi komponen utamanya ya dia gitu. Di sini pun ada atributnya, itu ID penyewa, email penyewa, nama penyewa, alamat penyewa, nomor telepon, jenis kelamin, password penyewa, foto penyewa gitu. Untuk metodenya langsung saya jelaskan juga, ada beberapa, yaitu yang pertama itu ada metode save yang dimana digunakan untuk menyimpan data penyewa. Sebenarnya sama saja ya seperti admin gitu, tidak beda jauh. Lalu ada add yang dimana digunakan untuk menambahkan data penyewa baru gitu, dan juga ada delete digunakan untuk data penyewa, serta login yang dimana untuk melakukan login penyewa ke dalam sistem. Nah, lalu pun ada metode get nama lapang sih sebenarnya ya, itu mah tambahan saja dari saya sendiri. Itu tuh digunakan untuk mendapatkan nama lapangan yang disewa, jadi penyewa tuh tahu gitu lapangan apa yang akan mereka sewa atau yang mau mereka sewa gitu. Dilanjut ke kelas sewa yang dimana kelas ini mewakili proses sewa lapangan. Nah, kelas ini pun memiliki beberapa atribut, yaitu ada ID sewa, ID penyewa, ID lapangan, tanggal sewa, lama sewa, jam mulai, jam habis, harga, serta total. Walaupun ada beberapa metodenya yang bisa saya jelaskan langsung, yaitu ada metode add yang digunakan untuk menambahkan data sewa baru. Lalu ada metode save yang dimana digunakan untuk menyimpan data sewa. Lalu ada cancel yang digunakan untuk membatalkan sewa lapangan, serta metode get ID penyewa yang digunakan untuk mendapatkan ID penyewa yang melakukan sewa gitu, serta ada metode get nama lapang yang digunakan untuk mendapatkan nama lapangan yang disewa. Nah, itu. Lalu yang terakhir, kelas terakhir itu ada lapangan, yang kelas ini mewakili lapangan yang disewakan. Kelas ini pun memiliki atribut ID lapangan, nama lapangan, tarif, keterangan lapangan, serta foto lapangan. Dan juga ada dua metode saja gitu. Yang pertama itu ada add yang dimana untuk menambahkan data lapangan baru, serta metode save gitu untuk menyimpan data lapangan. Nah, harusnya ada metode delete, saya hilaf memasukkan, itu digunakan untuk menghapus data lapangan seperti itu. Dilanjut ke hubungan antar kelasnya gitu. Jadi tiap kelas memiliki hubungan kelas diagram ini gitu. Yang pertama itu ada dari login. Login ini memiliki hubungan asosiasi dengan admin dan penyewa gitu. Hubungan ini menunjukkan bahwa proses login dapat dilakukan oleh admin dan penyewa seperti itu. Nah, lanjut ke penyewa yang memiliki hubungan agregasi dengan sewa. Nah, hubungan ini tuh menunjukkan bahwa penyewa dapat melakukan beberapa sewa lapangan gitu. Lalu pun ada sewa yang memiliki hubungan komposisi dengan lapangan, yaitu hubungannya menunjukkan bahwa setiap sewa lapangan harus memiliki satu lapangan gitu. Jadi saling terhubung lah gitu. Yang nantinya pun akan berhubungan juga dengan admin untuk memproses. Nah, itu nanti saya akan jelaskan di ARD sendiri gitu. Jadi kelas diagram ini pun yaitu kesimpulannya tuh menggambarkan struktur sistem aplikasi penyewaan lapangan dengan baik gitu. Seperti itu. Nah, diagram ini pun menunjukkan kelas-kelas utama dalam sistem. Kami ada atribut serta metodenya juga, serta hubungan antar kelasnya juga gitu. Diagram ini dapat digunakan sebagai referensi untuk memahami dan merancang sistem aplikasi dari penyewaan lapangan yang kami buat seperti itu. Mungkin segitu saja ya penjelasan kelas diagram dari saya. Nanti saya akan lanjut lebih jelasnya di IRD yang saya jelaskan. Terima kasih. Oke, saya Destian Padil Akbar. Di sini saya akan menjelaskan sekuen diagram admin. Nah, di sistem penyewaan lapangan kami, sekuen itu ada dua, yaitu sekuen admin dan sekuen penyewa. Nah, di sini saya akan menjelaskan sekuen diagram admin terlebih dahulu. Nah, admin di sini aktor admin memasukkan username dan password, lalu login akan memvalidasi ke database admin, lalu admin akan mendapatkan pesan jika login berhasil. Nah,
di login ini bisa menambahkan, edit, hapus data admin, lalu data admin ini masuk ke database admin. Nah, lalu aktor mendapatkan pesan data admin terupdate. Nah, langsung di login ini kita bisa mendelete data member. Lalu data member ini masuk ke database member, lalu aktor mendapatkan pesan data member berhasil di delete. Nah, bukan hanya itu, di login juga bisa menambahkan, mengedit, mendelete data lapangan. Data lapangan itu masuk ke database lapang, maka aktor admin ini menerima pesan data lapang terupdate. Nah, terakhir di login ini juga bisa mengkonfirmasi sewaan data sewa. Nah, data sewa ini otomatis masuk ke database pesanan, lalu aktor mendapatkan pesan data sewaan. Nah, yang kedua, sekuen diagram penyewa. Nah, di sini ada aktor penyewa. Penyewa akan mengisi data registrasi dulu, lalu data registrasi itu dikirim ke database user, lalu penyewa mendapatkan pesan berupa member, berupa username dan password. Nah, penyewa akan memasukkan username dan password kepada login. Nah, login akan memvalidasi kepada DB user. Jika berhasil, maka penyewa mendapatkan pesan bahwa login berhasil. Nah, di login penyewa dapat melihat jadwal lapangan. Nah, setelah melihat jadwal lapangan, lalu mengecek jadwal lapangan ke database lapang. Lalu penyewa dapat menampilkan jadwal lapang. Nah, di login juga penyewa dapat menyewa lapang, lalu otomatis sewa lapang menambahkan ke database sewa. Nah, penyewa pun mendapatkan pesan prompt penyewaan, lalu penyewa bayar sewa ke pembayaran. Nah, pembayaran ini otomatis masuk menambahkan ke database pembayaran. Nah, penyewa akan mendapatkan pesan menampilkan status pembayaran. Nah, sekian penjelasan sekuen dari Destian. Yang pertama itu ada konseptual data modeling atau CDM gitu. Baik, di sini ini ilustrasinya ya. Sebenarnya sama seperti kelas diagram tadi, cuman di convert gitu ke YARD atau tabel relasi yang lebih jelasnya gitu. Si tabel yang dimana nantinya akan berelasi dengan tabel ini tuh isinya apa-apa gitu, jelasnya gitu. Nah, baik, yang pertama itu ada dari kelas penyewa. Tabel entitas penyewa gitu, yang dimana mempunyai atribut, ada ID penyewa, nama penyewa, nomor telepon, email penyewa, alamat penyewa, jenis kelamin, password penyewa, serta foto penyewa. Nah, primernya itu ID penyewa, yang dimana atribut ini tuh merupakan identifikasi unik untuk si penyewa, setiap penyewa gitu ya, seperti itu. Nantinya penyewa akan langkah pertama itu akan berelasi dengan admin dahulu untuk melakukan registrasi. Nah, ini yang dimana kardinalitasnya itu many to one gitu. Jika sudah melakukan registrasi gitu ya, nanti sama adminnya akan diproses. Nah, di sini saya belum melengkapi lah, harusnya ada ke bawah juga. Nantinya si admin ini akan memberikan akan memverifikasi gitu registrasi dari si penyewa itu agar penyewa dapat melakukan gitu. Nah, jika sudah, nanti akan diproses dan sudah berhasil, akan kembali ke penyewa. Nah, dari tabel entitas penyewa ini akan berrelasi dengan login, yang dimana relasinya sendiri bernama melakukan atau melakukan, serta kardinalitasnya itu many to one gitu. Nah, login ini pun sama seperti yang tadi, mempunyai dua atribut, yaitu username serta password gitu ya. Lanjut dari login ini, yang tadi itu langkah kedua ya.
Nah, lanjut ke langkah ketiga, yaitu jika sudah login penyewa itu, maka akan berlanjut berelasi dengan tabel entitas lapangan. Nah, relasinya itu memilih, atau kardinalitas relasinya itu memilih, kardinalitasnya itu many to many gitu. Seperti itu. Nah, jika sudah dari tabel entitas lapangan, nantinya akan berlanjut ke langkah keempat, yaitu ke tabel entitas sewa, yang dimana nantinya akan berelasi disewakan gitu. Karena kan si penyewa tuh memilih lapangan kan. Nah, jika sudah memilih, nantinya akan berlanjut menyewa gitu si penyewa itu sendiri, yang akan dilanjutkan ke tabel sewa, yang dimana kardinalitasnya itu sendiri yaitu one to many gitu. Seperti itu. Lanjut ke di sini pun ada beberapa atributnya, yaitu dari lapangan sendiri ada ID lapangan, nama lapangan, tarif, foto lapangan, serta keterangan lapangan gitu. Agar lebih jelas gitu ke si penyewaan juga. Lanjut, ada atribut dari tabel entitas sewa, itu ada ID sewa, tanggal sewa, lama sewa, jam mulai, jam habis, serta harga dan total gitu. Nah, jika sudah fix gitu ya, kan jika sudah masuk ke tabel sewa, itu artinya sudah fix lah memesan, maka akan ke langkah terakhir, yaitu kembali ke admin, yang dimana relasinya itu bernama cetak pesanan ya, serta koordinasi itu one to many gitu. Nah, si cetak pesanan itu kan nantinya akan kayak sebuah bukti lah itu untuk si penyewa benar-benar memesan lapangan yang penyewa itu pilih, seperti itu. Lalu saya convert ke LDM ya, atau ke selanjutnya gitu. Nah, ini. Jadi di sini tuh yang tadinya 5 tabel jadilah 6 tabel gitu, karena kardinalitas dari memilih itu many to many gitu. Sama seperti tadi, LDM ini mewakili struktur data untuk sistem manajemen persewaan lapangan futsal kami. Ini pun terdiri dari beberapa entitas, atribut, dan hubungan di antara mereka. Yang pertama itu ada penyewa, yaitu mewakili penyewa yang menyewa lapangan gitu. Lalu ada sewa, yang merupakan perpanjangan sewa antara pelanggan dan perusahaan, seperti itu. Lalu pun ada admin yang bekerja pada sistem penyewaan ini gitu. Oke. Nah, adapun entitas dan atributnya yang sudah saya jelaskan tadi juga. Lalu ada hubungannya, yaitu penyewa itu dapat menyewa beberapa lapangan, tetapi nantinya pun di lapangan itu ada keterangan jika lapangan ini sudah penuh ataupun tidak, seperti itu. Lalu ada sewa itu dikaitkan dengan satu pelanggan, satu lapangan gitu. Lalu ada pun seorang karyawan yang dapat memproses beberapa penyewaan gitu. Dan sudah gitu penjelasan dari LDM ini, cukup singkat sih sebenarnya. Dilanjut ke bagian akhirnya, yaitu saya convert ke bagian PDM. Nah, bagian PDM ini kan model data fisik ya, yang dimana ilustrasi ini tuh mewakili struktur fisik database sistem manajemen persewaan kami gitu. Ini pun menerjemahkan data logis LDM ke dalam skema database tertentu gitu, termasuk tipe data, batasan, dan pertimbangan penyimpanan fisik. Nah, PDM ini pun terdiri dari beberapa tabel, kolomnya, dan hubungan antar tabelnya, yaitu ada seperti yang sama kayak tadi PDM gitu. Ada penyewa, ada admin, pun ada lapangan, serta sewa. Nah, seperti itu. Nah, jadi penyewa ini pun artinya menyimpan informasi tentang penyewa yang menyewa lapangan. Lalu ada lapangan yang artinya informasinya itu tentang lapangan yang tersedia untuk disewa gitu. Lalu pun ada tabel sewa, yang dimana itu menyimpan informasi tentang perjanjian sewa antara penyewa serta sistem kami atau perusahaan ataupun dengan admin kami gitu. Lalu ada pun admin ataupun karyawan gitu bisa disebut, yang dimana menyimpan informasi tentang admin yang
bekerja di sistem ini itu seperti itu. Nah, adapun tabel dan kolomnya itu penyewa, yaitu ada ID penyewa yang dimana ini pun pengidentifikasi unik untuk si penyewa atau pelanggan kami gitu. Lalu ada nama depan, ada nama penyewa, ada nomor telepon serta email, alamat, jenis kelamin, ID penyewa itu harusnya dihilangkan, mohon maaf. Lalu ada username gitu, yang nantinya akan ditunjuk untuk ke bagian login seperti itu. Walaupun ada bagian login yang dimana itu ada username dan password. Nah, ada tabel lapangan yang dimana tuh isinya itu ada ID lapangan yang pengidentifikasi unik untuk si lapangan itu, untuk tidak bingung juga lah gitu untuk si penyewa memilih lapangan. Lalu ada nama lapangannya, ada tarifnya, ada foto lapangan juga biar jelas gitu, serta keterangan lapangan. Takutnya nanti kan ada penuh ataupun si penyewa ingin lapangan, contohnya pengen rumput ataupun apa namanya tuh yang bisa tuh kayak lantai gitulah. Lanjut ke bagian tabel sewa yang dimana itu ada mempunyai atribut ID sewa sebagai primary key-nya untuk pengidentifikasi unik untuk si persewaan ini gitu. Ada ID lapangan, tanggal sewa, lama sewa, jam mulai, jam habis, harga serta total. Dilanjut ke bagian admin yang mempunyai ID admin sebagai primary key di sini. Yaitu sebagai pengidentifikasi unik si adminnya atau karyawan itu sendiri. Seperti itu, ada ID sewa pun username admin, password, email admin, nomor telepon serta nama admin. Seperti itu. Nah, hubungannya pun ada di sini. Satu penyewa pun dapat memiliki atau menyewa beberapa lapang gitu, tetapi dengan seperti yang saya sebut ada keterangan lapangannya. Jika penuh tidak bisa, dan jika bisa ya bisa dapat melakukan beberapa sewa gitu. Lalu satu lapangan ini bisa disewa berkali-kali gitu, bisa, asalkan memang tidak penuh aja gitu, seperti itu. Lalu admin pun bisa memproses beberapa persewaan seperti itu. Jadi tipe data dan persewanya tuh pada ini membutuhkan tipe data untuk setiap kolom, misalnya ada integer, string, kemudian varchar gitu, serta date dan lain-lain gitu. Mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan untuk bagian artinya itu. Mohon maaf bila kurang jelas gitu penjelasan dari si tabel hubungan yang berrelasi dengan tabel lain, tapi memang sudah cukuplah untuk saya menjelaskan seperti itu. Oke, di sini selanjutnya di sini saya akan menjelaskan state machine. Di sini ada dua state machine. Yang pertama state machine admin, kemudian yang kedua state machine penyewa. Di sini terdapat state awal yaitu main page, login, data sewa, data lapang, data member, dan data admin. Kemudian sesuai dengan notasi yang ada di sini untuk start, kemudian si admin dapat dapat melihat tampilan main page, kemudian login, kemudian ada notasi adjoin yang artinya data sewa, data lapang, data member, data admin berjalan secara bersamaan sesuai jalurnya tanpa nunggu giliran. Kemudian data sewa dapat mengakses data cetak, kemudian dapat disatukan dengan notasi merge, artinya semua data yang adjoin yang bersamaan tadi disatukan, kemudian ke stage akhir yaitu update, kemudian ditutup. Untuk selanjutnya state machine penyewa tadi dari main page, login, kemudian adjoin, home, lapang. Di sini lapangan dapat mengakses cek jadwal dan cek sewa, pembayaran, dapat
mengakses bayar, status pembayaran, kemudian di merge menuju update dan berakhir pada step penutup. Untuk narasinya, artinya login pengguna berada di halaman login, kemudian data member, pengguna dapat mengakses data member, pengguna dapat mengakses data sewa dan dicetak, data lapangan, data admin. Untuk penjelasannya dicukupkan. Sekian dan terima kasih. Oke. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan komunikasi diagram. Nah, di sini ada dua komunikasi diagram. Ada komunikasi diagram admin dan ada komunikasi diagram penyewa juga. Nah, komunikasi diagram saling berkaitan dengan sekuen diagram. Nah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan komunikasi diagram admin dengan aktor admin. Nah, pertama-tama admin akan memasukkan username dan password ke login. Login akan memberikan validasi ke database admin akan memberikan pesan ke aktor admin berupa login berhasil. Nah, bisa dilihat dengan menyelesaikan login, maka dapat mengakses data admin, data lapang, data member, data sewa. Nah, pertama-tama admin dapat menambahkan, mengedit, mendelete data admin. Data admin akan masuk ke database admin akan memberikan pesan ke aktor admin berupa data admin. Nah, di login juga dapat mendelete data member ke data member akan masuk ke database member akan memberikan pesan data member ke aktor admin. Nah, aktor admin juga setelah login dapat menambahkan, mengedit, menghapus data lapang. Data lapang akan masuk ke database lapang akan mengirimkan pesan ke data lapang. Ke aktor admin. Selain itu, dapat mengonfirmasi sewaan ke data sewa akan menambahkan ke database sewaan. Database sewaan akan masuk ke data sewaan ke aktor admin. Selanjutnya ada komunikasi diagram penyewa. Nah, di sini penyewa akan mengisi data registrasi ke registrasi. Mengirimkan pesan data registrasi ke database user. Database user akan mengirimkan pesan member ke aktor penyewa. Nah, setelah itu penyewa memasukkan username dan password ke login. Maka login akan memvalidasi ke database user akan memberikan pesan bahwa login berhasil ke aktor penyewa. Nah, setelah itu dengan selesainya login akan dapat mengakses, melihat jadwal, menyewa lapang dan melakukan pembayaran. Nah, pertama-tama aktor penyewa setelah login dapat melihat jadwal lapang ke jadwal lapang. Jadwal lapang akan mengirimkan pesan cek jadwal ke database lapang. Database lapang akan mengirimkan pesan menampilkan jadwal lapang ke aktor penyewa. Nah, selain itu selesainya login, penyewa juga dapat menyewa lapang ke sewa lapang. Sewa lapang akan menambahkan ke database sewa. Database sewa otomatis mengirimkan pesan prompt penyewaan ke aktor penyewa. Nah, terakhir setelah menyewa lapang, maka penyewa dapat bayar sewa ke pembayaran. Dari pembayaran akan menambahkan ke database pembayaran. Database pembayaran akan mengirimkan pesan menampilkan status pembayaran ke aktor penyewa. Sekian penjelasan komunikasi diagram dari Destian. Selanjutnya di sini ada komponen diagram, yaitu untuk menunjukkan bagaimana setiap bagian dari sistem berinteraksi antara satu sama lain, dan juga untuk memahami setiap komponen, membantu dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem yang efisien.
pertama di sini saya akan sebutkan dulu komponen-komponen utamanya, yaitu ada sistem operasi atau OS, lalu ada website, ada browser. Di sini kami menggunakan Chrome, lalu ada Visual Studio Code sebagai compiler codingannya, lalu ada JSON, ada framework code igniter, dan ada kode PHP, ada HTML, dan juga dengan CSS. Sekarang mulai dari sistem operasi. Sistem operasi ini adalah basis dari seluruh komponen lain yang berjalan di atasnya. Menyediakan lingkungan untuk menjalankan aplikasi seperti Chrome yang tersambung di sini, dan juga Visual Studio Code-nya yang kedua ini berjalan di OS atau sistem operasi. Selanjutnya ada website dan juga browser. Website ini berfungsi untuk sebagai komponen utama yang berinteraksi dengan pengguna, yang dimana aplikasi kami itu diakses melalui website ini, yang dijalankan melalui aplikasi browser Chrome di sini. Dan selanjutnya di Visual Studio Code berfungsi sebagai editor kode yang digunakan untuk developer dalam menulis dan mengedit codingan, dan terintegrasi dengan sistem operasi. Di sini terintegrasi dengan sistem operasi dan komponen lain seperti HTML dan PHP. Selanjutnya di sini ada web server dan PHP dan MySQL. Di sini web server mendapatkan data dari PHP yang dimana diambil melalui get data dari database MySQL di sini. Lalu selanjutnya untuk framework code igniter. Di sini framework code igniter itu adalah sebagai framework PHP yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi web secara cepat dan efisien, dan juga mengatur struktur kode dan memudahkan pengembangan. Untuk bahasa pemrograman di sini kami menggunakan HTML, PHP, dan juga CSS. Yang dimana HTML ini untuk struktur dasar halaman web, CSS untuk mengatur tata letak dan desain visual dari web, dan PHP merupakan bahasa pemrograman server side untuk membuat aplikasi web dinamis. Lalu yang terakhir di sini ada format data yang menggunakan JSON. Deskripsinya yaitu format data yang digunakan untuk pertukaran data antara browser dan server. JSON ini tergolong ringan dan mudah diparsing oleh berbagai bahasa pemrograman. Untuk alur kerjanya, pengguna mengakses website melalui browser Chrome. Browser mengirim permintaan ke server web yang memprosesnya menggunakan PHP dengan MySQL untuk mendapatkan data. Dan website ditampilkan kepada pengguna dengan tampilan yang diatur oleh HTML dan CSS. Sekian untuk komponen diagram. Ya, untuk berikutnya di sini saya akan menjelaskan deployment diagram, yang dimana komponen utamanya yaitu ada PC client, switch hub, modem melalui internet, lalu ada server admin, ada mobile client, dan penyedia layanan internet atau ISP. Yang pertama mulai dari PC client dan switch hub. PC client ini digunakan oleh pengguna untuk mengakses layanan sistem terhubung ke switch hub untuk konektivitas jaringan. Dan switch hub ini sendiri berfungsi sebagai penghubung jaringan lokal antara perangkat-perangkat di dalam jaringan. Selanjutnya terhubung ke modem dan internet. Modem ini berfungsi menghubungkan jaringan lokal ke internet, memfasilitasi komunikasi antara PC client dan server melalui jaringan eksternal. Dan internet itu sendiri merupakan medium utama untuk komunikasi data antara klien dan server, dan juga menghubungkan berbagai komponen deployment di lokasi yang berbeda. Selanjutnya, server admin. Server admin ini berfungsi untuk menyimpan dan mengelola data aplikasi, berfungsi sebagai pusat kontrol dari sistem, dan terhubung dengan basis data di ruang baca dan modem untuk koneksi internet. Dan yang terakhir, ada komponen mobile client.
Mobile client ini digunakan oleh pengguna untuk mengakses layanan sistem dari perangkat mobile atau HP yang dimana melalui browser, terhubung ke internet melalui ISP atau penyedia layanan internet, dan ISP itu sendiri menyediakan koneksi internet untuk mobile client dan mengatur lalu lintas antara mobile client dan server admin. Untuk alurnya, pengguna di PC client mengakses layanan melalui switch hub dan modem. Data dikirim menuju server admin melalui internet. Sedangkan untuk mobile client mengakses layanan juga, tapi melalui koneksi internet yang disediakan oleh ISP. Server admin mengelola permintaan dari PC client dan mobile client, serta mengakses basis data yang diperlukan. Sekian untuk deployment diagram. Selanjutnya di sini ada rancangan antarmuka dari aplikasi penyewaan lapang futsal kami. Di sini terlihat ada dashboard dan tombol untuk login. Dan di sini ada tombol untuk booking. Untuk selengkapnya kami akan jelaskan pada video demo yang akan kami buat dalam sesi yang berbeda. Terima kasih. Sepertinya sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila kami masih banyak kekurangan. Terima kasih kepada Bapak Irman atas bimbingannya sehingga kami dapat menyelesaikan proyek kami ini. Sekian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.